ketika ada pendapat yang menggunakan suatu argumen yang lebih kuat, ya nggak masalah, ya, kita beralih kepada pendapat yang lebih kuat argumennya, seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini alhamdulillah di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita ini dengan melakukan suatu perbuatan yang mulia, yaitu taqarrub ilallah dengan menjalankan salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala berbagai mara bahaya, dari berbagai penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, meluaskannya dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang merupakan prinsip, ya, dari agama kita ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana bahwasanya agama ini adalah merupakan agama yang lurus, agama yang tidak berlebih-lebihan, dan agama juga yang tidak mengabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan insyaallah kita baca, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 143 diawali, yang kita boleh baca dari 142, ya, kemudian ya, baru 143. Sebagaimana biasa kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kitabullah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Juga Allah Subhanahu wa taala semoga menjauhkan kita dari segala bala
wabah, berbagai macam penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayat 142 dan seterusnya ini sebenarnya ini adalah merupakan ayat sebagai bantahan terhadap cemoohan kaum Yahudi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering gelisah, ya, menengadahkan wajahnya ke langit, memohon, ya, dalam hatinya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap kiblat, ya, yang sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ketika sholat. Waktu di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sholat diperintahkan menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ini adalah syariat nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tapi juga menghadap ke Ka'bah, ya. Jadi ibarat ini Ka'bah, ya, ini Ka'bah, Baitul Maqdis di sana. Rasulullah sholat di sini. Jadi benar menghadap ke Baitul Maqdis, tapi juga menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah adalah merupakan tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, nah kan memang termasuk syariat nabi-nabi terdahulu dan juga masih diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau sholat mesti menghadap Baitul Maqdis. Jadi ketika Rasulullah hijrah di Madinah, ya sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi karena posisi Madinah itu letaknya, ya, Baitul Maqdis di sana, Madinah di tengah sini, ya, Mekah di. Jadi ketika Rasulullah berada di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah, arah Ka'bah. Ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah, ya.
sampai ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 18 bulan di Madinah itu. Kemudian turun ya firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajah kamu ke langit. Rasulullah SAW memohon gitu, memohon agar supaya ketika sholat ini menghadapnya itu jangan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Ya, tapi Rasulullah SAW nggak ungkapkan ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui hatinya. Jadi Rasulullah lebih seret menghadapnya ke Ka'bah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridai, ingini. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat bagaimana kamu sering mengadahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena Allah Maha mengetahui bagaimana hati Nabi cenderungnya kalau salat ingin menghadapnya ke Ka'bah. Karena ini adalah tempat pertama yang dibangun, awwalu baitin wudi'a lin-nasi. Ya. Rumah pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah di Mekah. Ya, bukan di Baitul Maqdis, ya, di Mekah. Nah, ini jadi Rasulullah lebih condong ke Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan hadapkan engkau kepada kiblat yang kamu ridhai, yang kamu senangi, yang kamu inginkan. Ya, bagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala mengikuti keinginan, ya, keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bandingkan ketika Nabi Musa, Nabi Allah Musa ini cerita unik, ya, bagaimana Nabi Allah Musa ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika diperintahkan untuk pergi ke Gunung Tursina dengan membawa 70 orang pengikut yang pilihan dari tiap-tiap kelompok. Nabi Allah Musa berada di Gunung Tursina ini selama 30 hari. Tapi sebelum waktunya Nabi Musa lebih cepat, 10 hari lebih cepat datangnya. Lalu Allah bertanya, wa ma'ajalaka, diceritakan dalam surat Thaha, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuat kamu mendahului kaum kamu, hai Musa? Kenapa kok ditentuin nih waktunya masih 10 hari lagi, kamu udah datang duluan? Nabi Musa menjawab, ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku buru-buru ingin memenuhi perintahmu ya Allah, agar supaya kamu ridha kepadaku. Ya, jadi agar supaya Allah ridha kepada Nabi Musa. Jadi bagaimana datang lebih cepat? Ada isyarat bagaimana kata kalau kita sebagai karyawan atau apa, kalau ingin mendapatkan keridhaan, kesenangan bosnya, atasannya, ya datang bukan tepat waktu tapi sebelum waktunya itu, ya kan gitu kan, sebelum waktunya. Ini Nabi Musa pun juga seperti ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, setelah dikatakan hum ulai ala athari, mereka kaumku ada belakangan datangnya. Dan dia datang, Nabi Allah Musa datang lebih cepat agar supaya mendapatkan keridhaan dari Allah. Lihat, kalau ini Allah Subhanahu wa taala langsung berikan keridhaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan
Hadapkan kamu ke suatu kiblat yang kamu ridhai, yang kamu inginkan, yaitu menghadap Ka'bah. Maka pada saat itu berubah ya, arah kiblat. Waktu itu Rasulullah SAW lagi sedang sholat, kalau nggak salah itu sholat asar di satu tempat, di satu masjid. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asarnya ya sudah berubah kiblatnya. Ada yang mengatakan ya, lagi sholat baru 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat ini, 2 rakaat berikutnya Rasulullah berbalik menghadap Ka'bah ya, karena posisi ya Madinah itu di tengah-tengah, di sana Baitul Maqdis, di sini Madinah, dan di sini Mekah. Jadi baliknya itu bukan balik nyerong, tapi balik 180 derajat. Nah ini kalau kita umroh ya, atau pergi haji, biasanya kita ziarah di Madinah itu ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu ya, ada kubahnya yang sekarang ya, yang menghadap Ka'bah, tapi di belakangnya di tembok itu dibikin gambar gitu, bukan dibikin kubah tapi gambar kubah ya, itu menunjukkan itulah kubah pertama ke arah Baitul Maqdis ya, bertolak belakang 180 derajat. Nah ketika terjadi peristiwa ini, kan sudah di Madinah ini, kan banyak orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mencemooh kaum muslimin. Kenapa kok kiblat pakai berubah-berubah? Ya. Dulu dia menghadap Baitul Maqdis sama seperti kita. Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Mungkin dulu ingin menarik hati kita kali. Jadi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tapi sekarang mah kok berubah? Andai katanya kiblat yang dulu ini benar, kok kenapa berubah? Kalau sekarang yang benar, yang Ka'bah ini ya adalah kiblat yang benar, berarti sholat kamu sia-sia dong waktu itu. Nah, inilah jadi orang-orang Yahudi ingin membuat keraguan kepada kaum muslimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini di ayat surah Al-Baqarah 142, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh akan mengatakan, orang-orang bodoh dari manusia maksudnya adalah ahlul kitab, akan mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka itu merubah kiblat yang dulu mereka menghadap kepadanya? Qul, katakanlah ya Rasulullah, jawab kepada mereka, qulillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah bahwasanya barat dan timur itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun ya, yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi barat dan timur adalah semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu menghadap ke Baitul Maqdis bukan menyembah kepada Baitul Maqdis. Begitu juga menghadap ke Ka'bah ketika sholat, walaupun kita berada di depan Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang, oh kita menyembah Ka'bah, ya musyrik, ya bohong. Sama kan orang musyrikin dulu, kalau menyembah Ka'bah ya musyrik. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan arahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ke arah Ka'bah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak terikat dengan tempat. Oleh karena itu Allah katakan falillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah barat dan timur ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat ya. Kalau terikat dengan tempat berarti itu makhluk namanya.
Allah tidak terikat dengan tempat dan juga tidak terikat dengan waktu, ya, karena tempat dan waktu itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ketika kamu salat menghadap Masjidil Haram. Ini adalah perintah dari Allah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, di mana saja kalian berada hadapkan juga wajah kalian ke sana, ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini dulu pernah ada heboh, ya. Dulu katanya kiblat bergeser gitu. Ya, memang kan masjid-masjid dulu kita itu kalau menentukan arah kiblatnya pakai kompas kan, seperti itu. Ya, dulu belum ada Google Map, ya, yang bisa mengarahkan tempat kita di sini di Indonesia langsung ada garis merah bisa sampai ke Mekah, Ka'bah. Ya, sekarang teknologi makin canggih, ya, bisa ketahuan itu masjid ini, masjid manapun. Geria Alam Sentosa itu ternyata masjidnya 45 derajat, kalau miringnya dikit-dikit sih malum lah, ya, ini hampir 45 derajat miringnya. Dia bilang rubah sekarang itu. Akhirnya banyak orang-orang di KM dulu yang dulu bangun masjid itu nggak mau. Enggak, benar ini. Ntar kalau kita rubah sekarang, nah sholat kita dulu berarti nggak ngadep kiblat. Ya memang 45 derajat sih, ngadepnya kemana tahu, ya. Tapi ijtihad, waktu dulu ijtihad, Allah Subhanahu wa taala terima, ya. Karena kita sholat ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu apa menghadap arah tertentu, ya, walaupun mengarah kepada, ya, arah tertentu, misalnya ke arah Inggris kali, ya, Buckingham Palace misalnya gitu. Apa kita menyembah sana? Kan enggak, kita mustaqbilal qiblah kan gitu. Cuman waktu itu ijtihadnya mungkin salah, kita tengahin sana, nggak apa-apa kita rubah sekarang, bukan masjid dirubah tapi sholatnya digeser, karpetnya digeser seperti itu. Kita kasih keterangan. Ini juga dulu Rasulullah SAW, ya, ketika dulu sebelumnya menghadap Baitul Maqdis kemudian dirubah, ya, 180 derajat malah, kemudian jadi menghadap Ka'bah, nggak masalah. Ini orang-orang Yahudi malah yang mempertanyakan, kalau gitu sholat kamu yang dulu nggak sah dong. Enggak, Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita. Dan kalau dulu, ya, memang karena kita nggak tahu, misalnya arah kompasnya kurang tepat waktu itu, ya Allah Subhanahu wa taala maafkan hal itu. Tapi ketika kemudian kita dapati sesuatu yang lebih tepat, ikuti yang lebih tepat, seperti itu. Jadi ini menunjukkan, ya, kalau misalnya dulu kita ada punya pendapat yang kurang pas, ketika ada pendapat, yang menggunakan suatu argumen yang lebih kuat, ya, nggak masalah, ya, kita beralih kepada pendapat yang lebih kuat argumennya, seperti itu. Ya, inilah prinsip mencari kebenaran, ya, seperti itu. Di ayat berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasata, umat pertengahan. Ya, wasat arti wasat tengah. Artinya tadi enggak ke barat, enggak ke timur. La syarqiyah wala gharbiyah. Ini juga sama prinsip, sama seperti prinsip kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, dan prinsip negara kita itu dulu kan itu sebenarnya prinsipnya ngikut dari Al-Quran, karena, ya, Pancasilanya itu sendiri adalah itu saripati daripada prinsip-prinsip Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semuanya adalah ajaran-ajaran Islam, ya, inti ajaran Islam. Dan juga prinsip negara kita dulu apa? Non-blok, arti enggak ke barat, enggak ke timur. Ini prinsip adalah ummatan wasata sebenarnya. Ya, ummatan wasata dalam Islam artinya tidak, ya, ke masyrik, tidak ke maghrib, ya,
tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak juga lalai. Min ghairi ifratin wala tafrit, istilah dalam bahasa ifrat wala tafrit artinya tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, juga tidak melalaikan. Ini adalah penting, prinsip ini ya harus diketahui. Agama Islam itu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa-apa yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ya, ketika ingin kita menambah agar supaya kita ini menjadi manusia yang lebih tinggi nilai derajatnya, hendaklah amal yang wajib itu ya ditambah dengan amalan-amalan yang sunat. Tapi di dalam agama Islam ini tidak ya mengajarkan kepada kita itu berlebih-lebihan di dalam beribadah ya, sampai kita susah ya, sampai seorang itu misalnya karena beribadah dia mau jadi seperti kayak pendeta gitu, kayak pastor, meninggalkan dunia sama sekali. Enggak. Agama Islam ini adalah agama yang mudah ya, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang ingin dia ingin beribadah dengan ya, sebenar-benarnya, siangnya dia puasa, malamnya dia bangun tahajud, terus menerus seperti itu, setiap hari dia puasa. Rasulullah SAW ingatkan supaya dia itu setiap kita ini, diri kita punya hak, istri kita ini punya hak ya, Allah juga, Allah Subhanahu wa taala punya hak. Ini unik ya, ketika di Madinah kan setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar, Rasulullah perintahkan ta'akhau akhwaini, saling bersaudaralah kalian ya, di antara kalian masing-masing cari saudaranya, ngangkat saudara ya. Ini ketika Rasulullah SAW baru hijrah ke Madinah, diperintahkan saling bersaudara satu sama lain. Kebetulan Salman Al-Farisi bersaudara dengan Abu Darda, seorang Ansar. Salman Al-Farisi kita ketahui dari Persia kan, dia bersaudara, ngangkat persaudaraan dengan Abu Darda Al-Ansari. Nah pada suatu ketika Salman Al-Farisi ingin berkunjung ya, ingin berkunjung dan bermalam di rumah saudaranya ini, yaitu Abu Darda. Datang siang-siang lah, ya, sore lah gitu datang, mengobrol-ngobrol ya, disuguhi makanan. Salman Al-Farisi makan, tapi dilihat Abu Darda nggak makan ya, nggak makan. Lalu bilangkan, ya makan kita bareng ya. Abu Darda nggak tahunya lagi puasa, akhirnya terpaksa karena diajak oleh Salman Al-Farisi, buka kita makan bareng-bareng. Akhirnya dia menghormati tamunya, dia makan bareng-bareng. Terus sampai malam dia ada di situ. Kemudian ketika ya sholat seperti biasa, ketika sudah tidur, Salman Al-Farisi tidur, tapi Abu Darda ya, tidur sebentar kemudian bangun dan dia sholat terus ya, mau sholat ya, terus ditarik oleh Salman Al-Farisi, tidur dulu. Nggak lama bangun lagi, mau sholat lagi, ditarik lagi suruh tidur. Sampai ketika 2/3 malam lewat ya, baru yuk sekarang baru kita bangun, kita sholat bareng-bareng, sholat tahajud. Atas perlakuan Salman Al-Farisi ini, besoknya Abu Darda tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemarin saudara saya Salman Al-Farisi datang, kemudian bagaimana diceritakan perlakuan Salman kepada Rasulullah SAW.
Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Shadaqa Salman." Salman itu benar. Ya, apa yang dilakukan Salman itu benar. Inna li jasadika, kata Rasulullah, sungguhnya bagi tubuh kamu itu alaika haqqa. Bagi tubuh kamu itu ada haknya. Tubuh kita ini ya perlu nutrisi, perlu gizi, perlu makan. Itu haknya. Jadi tubuh kita ini perlu disehatkan, itu perlu makan, itu perlu. Itu memiliki hak. Inna li jasadika alaika haqqa. Sungguhnya tubuh kamu ini memiliki hak kepada kamu yang harus kamu penuhi. Wa inna li rabbika alaika haq. Tuhanmu pun memiliki hak kepada kamu, yaitu kamu wajib beribadah kepadanya. Wa inna li zaujika alaika haq. Pasanganmu juga, istri kamu memiliki hak pada kamu yang perlu kamu penuhi haknya. Kata Rasulullah, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Oleh karena itu, berikan setiap orang yang berhak ini haknya. Jadi nggak boleh kita mau udah enggak, kita tinggalkan semuanya, kita mau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu diajarkan dalam Islam, enggak. Islam ini agama yang ummatan wasata, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu ya, menjadi manusia yang mulia. Ini adalah ya, idealnya kita itu mencapai suatu kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak di antara kewajiban-kewajiban kita ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan sunnah. Ya. Yang mana dengan amalan sunnah ini, seorang yang sudah melaksanakan kewajiban diharapkan dia meningkat terus. Ya. Dia punya kehidupannya ini, dia punya amalnya ini menjadi dalam bentuk yang ideal. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut kan, ya. Nggak semua orang. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ini prinsip ummatan wasata ini sering diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabatnya berdakwah, permudahlah kamu, jangan persulit. Kalau ngajarin orang jangan ya, mengajarkan seolah-olah Islam ini sulit, jangan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis qudsi, ya, itu hadis qudsi ini beda dengan hadis biasa. Yaitu hadis qudsi ini menceritakan tentang firman Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW, susunan katanya dari Rasulullah. Berbeda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran firman Allah, susunannya juga dari Allah. Rasulullah nggak sedikit pun, satu kata pun, jangan satu huruf pun Rasulullah nggak berani merubah. Ya itu kalau Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ya, misalnya surah untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mu'awwidzatain. Diperintahkan ada di dalam Al-Qur'an ada qul duluan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Rasulullah, aku berlindung ya, dengan Tuhan yang menciptakan Al-Falaq. Kata qulnya tetap ya. Ini kata qulnya ketika Rasulullah SAW berlindung ya dibaca ini. Atau misalnya qul ya ayyuhal kafirun, ini adalah sanggahan terhadap orang kafir ketika mereka mengajak kompromi dengan Nabi, mengajak ya kita toleransi lah di dalam beragama ya, setahun saya akan mengikut agama kamu, saya menyembah Tuhan kamu, tapi setahun lagi tahun berikutnya kamu harus nyembah Tuhan saya. Langsung turun surat Al-Kafirun yang berbunyi qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, qulnya nggak dibuang sama Rasulullah. Padahal kan bisa ketika jawab kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya.
Kan bisa langsung begitu. Tapi kenapa pakai qul? Katakanlah, kata qul ini, perintah ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Tapi ketika Allah sampaikan kepada orang-orang kafir, qulnya tetap dibilang, diucapkan. Karena ini adalah firman Allah, Rasul nggak berani rubah. Belum lama saya baca orang-orang liberal bilang, itu kan qul ini, qul huwallahu ahad. Ya, Al-Quran itu kata qulnya ini kan perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, ya, Allahu ahad aja langsung. Ya, kalau baca muawwidzatain, a'udzu birabbil falaq aja qulnya nggak usah lagi, itu kan perintah Allah. Hai Muhammad, ya, katanya ya Rasulullah, ya. Ya, jangan artikan ya hai Muhammad, ya Rasulullah, ini ucapan orang liberal, ya. Jadi perintah dari Allah, ya, katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi mereka bilang udah buang aja nih. Nah ini justru kalimat qul ini Rasulullah tidak buang ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, para orang kafir, karena ini menunjukkan bahwasanya ini adalah firman Allah yang tidak boleh, ya, tidak berani Rasulullah sedikit pun, satu huruf pun merubahnya. Ini ya Al-Quran seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat firman Allah, ya. Kalau ini bukan firman Allah, Rasulullah berani, ya, susun sendiri, ya. Nah ini kalau itu Al-Quran, ya. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah ilhamkan kepada Nabi kita, tapi redaksinya, susunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyusunnya. Nah ini dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman begini, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi orang yang aku kasihi, wali, ya, waliku, ya. Wali kan artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliun jamaknya aulia. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Itu waliun, jadi jamaknya adalah aulia, ya. Jadi man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, artinya orang yang dekat denganku, aku nyatakan perang dengannya, ya. Siapa itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah meneruskan, wa ma yazalu abdi, ya, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau orang mau mendekatkan diri kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat wajib, itu harus kerjakan. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, lakukan ini, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salat wajibnya nggak dikerjakan, dia salat sunnah dia perbanyak, salah, ya. Allah Subhanahu wa taala bilang, ma yataqarrabu alayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilaih. Tidaklah mendekatkan diri hambaku kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan. Jadi sesuatu yang aku wajibkan ini adalah merupakan cara pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, laksanakan perintah-perintah yang wajib. Ini adalah, ya, sesuatu yang mendasar, ya, yang kalau kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan itu adalah merupakan sesuatu yang paling minimal istilahnya,
Al-haddul adna yang biasa kita sebut seperti itu, itu batas minimal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan yang wajib-wajib, ya. Salat yang wajib, salat 5 waktu. Kemudian puasa yang wajib, puasa Ramadan, ya. Infak yang wajib, zakat. Itu mengeluarkan zakat itu adalah batas minimum. Arti pendekatan diri kita kepada Allah yang utama, yang Allah katakan, ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan apa yang aku wajibkan. Tapi kalau orang mau lebih dekat lagi, ini tadi standar, ya. Ini standar yang umum, dan ini pasti semua orang akan, ya, ketika dia masuk ke dalam Islam, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa Ramadan, ini semuanya, ya, ini pasti bisa melakukannya. Tapi kata Allah, kalau dia mau lebih dekat lagi, dia kerjakan amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi ini, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan, di samping tadi yang wajib, yang merupakan suatu modal dasar, ya, itu merupakan modal kita mengerjakan yang wajib. Kalau mau dekat lagi kepada Allah, ya, Allah katakan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yaitu kalau mendekat lagi dengan Allah, ya, kita kerjakan amalan yang sunnah. Jadi di samping sholat yang wajib 5 waktu, sholat juga qabliyah dan ba'diyah. Sholat juga, ya, sholat malam, ya, sholat tahajud seperti itu. Ini adalah untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya yang wajib ini, ibarat kalau orang dagang, wajib ini dilakukan itu kayak arti baru balik modal, ya. Kita ini dengan Allah kan sedang berdagang ini, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah ini membeli dari kaum mukmin, hartanya dan jiwanya dibeli dengan apa? Dengan surga. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Bertransaksinya, nah, kalau kita artinya kita sudah laksanakan segala kewajiban tadi, wah, kita sudah balik modal nih. Dagang, ibarat dagang udah balik modal. Tapi kalau mau, ya, insya Allah kalau udah balik modal pun, kalau itu mulus, ya selamat, sudah selamat. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, mau banyak lagi keuntungannya, ya, kerjakan amalan-amalan sunnah, ya, kerjakan amalan sunnah tadi. Jadi Allah katakan dalam hadis qudsi ini, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri denganku dengan amalan-amalan sunnah. Di samping yang wajib tadi udah merupakan modal dasar, ya. Mau pokoknya itu harus, nggak boleh bolong, nggak boleh tinggal. Tapi kalau mau dia lebih dekat lagi kepada Allah, dia kerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau sholat, ya, dia kerjakan amalan-amalan sholat sunnah. Puasa jangan hanya puasa Ramadan aja, Ramadan adalah yang wajib, ya. Puasa sunnahnya apakah Syawalnya, apakah Senin Kemisnya, atau apakah Ayyamul Bidnya, atau hari-hari yang tertentu, ya, Yaum Arafah dan seterusnya. Itu jadi amalan-amalan sunnah untuk kita lebih dekat lagi. Ibarat tadi kalau kita dagang, jangan hanya balik modal, tapi kita mesti punya untungan yang makin besar. Dan ini makin mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Lihat, dengan kita makin dekat kepada Allah, nanti Allah akan mencintai kita.
hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah, apabila aku sudah mencintai dia, kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah yang akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangan yang dia melihat dengannya, wa yadahu alladhi yabtishu bihima, ya, dan tangannya yang dia melakukan sesuatu dengan keduanya, wa rijlahu alladhi yamshi bihima, dan menjadi kedua kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Ya, apakah Allah menyatu dalam dirinya? Itu kalau dulu Siti Jenar tuh begitu deh. Bukan, maksudnya artinya pandangannya dipelihara oleh Allah. Dia ya ketika melihat, ya, memandang sesuatu dipelihara oleh Allah SWT. Dia tidak memandang sesuatu yang tidak baik. Ketika dia mendengar, dipelihara oleh Allah pendengarannya, dia tidak mendengarkan kecuali yang baik-baik. Ketika dia berbicara pun, ya, Allah Subhanahu wa taala pelihara pembicaraannya ini. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai dia. Jadi artinya tangannya, ya, Allah pelihara, kakinya juga Allah pelihara. Wa idza sa'alani, kalau dia memohon kepadaku, a'taituhu, kalau dia memohon kepada aku akan berikan kepadanya. Ya, ini dia, ya, seperti kita sekarang kenal apa, orang-orang yang dekat, orang sering bilang waliullah, artinya orang-orangnya ini, ya, orang, bagaimana kita orang menjadi orang waliullah, artinya orang yang dekat dengan Allah, yaitu dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib, kemudian ditambah, ya, dengan amalan-amalan sunnah. Ya, kalau dia memohon kepadaku, aku berikan permohonannya. Wa in ista'adza bi, ya, a'aztuhu, kalau dia meminta perlindungan, aku lindungi. Nah, ini artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya dekat dengan apa ya tadi? Itu dia melakukan, pertama, jangan dia tinggalkan hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, dia tambah, jangan hanya, ya, mencukupkan diri dengan yang wajib saja, ya, tapi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Ini, ya, penting. Nah, oleh karena itu dalam Islam, ya, ada, ya, perintah-perintah yang minimal istilahnya, ya, ada yang optimal. Yang minimal artinya yang nggak boleh kita tidak kerjakan, nggak boleh, ya. Yang minimal itu adalah sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib. Ini namanya batas minimal, al-haddul adna, ya. Oleh karena itu ketika seorang, ya, yang baru mengenal Islam, kita ajarin yang wajib-wajib saja dulu, ya, supaya mudah ini. Nah, kalau dia wajib, ya, laksanakan dengan benar, itu udah untung bagi dia. Ya, artinya sudah merupakan suatu keberuntungan yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti. Tapi kemudian kalau dia mau lebih tinggi lagi derajatnya, dia kerjakan amalan-amalan yang sunnah. Pernah Rasulullah SAW lagi duduk-duduk dengan para sahabatnya, datang orang Badui. Datang dari jauh, manggilnya orang Badui kan, ya, dia orang Badui itu orang pedalaman, ya, orang dari kampung, ya, pegunungan, yang kurang tahu tata krama, kurang tahu sopan santun. Kalau ngomong keras gitu, dari jauh udah manggil Rasulullah SAW, dia udah beriman, manggil ya Muhammad, manggilnya aja bukan ya Rasulullah. Para sahabat ngomong, ya, kalau manggil nama kan dilarang. Oh, mungkin juga ini, ya, ayat jangan memanggil Rasulullah dengan panggilan namanya seperti kita memanggil sama kita, mungkin juga belum turun, atau memang dia dari pedalaman belum dengar tentang ayat ini. Tapi si Badui ini manggil dari jauh kayak orang nama teman aja, gitu, ya, ya Muhammad. Rasulullah SAW, ya, lihat, dia tahu ini siapa yang manggil, bukan orang yang biasa. Orang biasa kan kalau manggil begitu dimarahin sama Rasulullah.
ya. Tapi karena ini orang Badui, dibilang Rasulullah sambutin dengan nada yang sama, oi, sama gitu, ya. Jadi ini bagaimana Rasulullah mengambil hati dia, nggak marahin apa, mencemooh atau penting enggak. Ya, seperti ada orang Badui pernah masuk ke masjid kencing di pojokan masjid gitu. Oh, sahabat-sahabat yang lain marah. Tapi Rasulullah malah enggak dimarahin, Rasulullah udah siramin aja. Bekas kencingnya disiramin aja. Jadi Rasulullah sangat memahami apa kondisi setiap umatnya seperti itu. Ya, siapa ada orang yang kadang-kadang kan ada di Indonesia kan macam-macam, ada orang yang suaranya keras, ada orang misalnya gaya bicaranya kayak orang Batak misalnya, ada orang yang halus, ya, orang Sunda atau orang Jogja misalnya. Itu kita harus bisa, ya, menyesuaikan diri seperti itu. Rasulullah SAW seperti itu, ya. Daerah Badui nanya, udah datang nanya, duduk nanya, ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa yang diwajibkan padaku tentang Islam. Ya, kamu diwajibkan salat 5 waktu. Terus kata si Badui ini, apakah ada lagi yang lain selain salat? Enggak, itu aja. Terus apa lagi? Kamu puasa Ramadan. Ya. Terus kamu keluarkan zakat, ya, dari kelebihan harta kamu, ya, yang melebihi kebutuhan kamu. Dan kalau ada kemampuan kamu pergi haji. Ya. Apakah, ya, nggak ada yang lebih lagi dari ini apa ini ada udah cukup katanya? Iya cukup. Udah kalau gitu saya nggak mau lebihin dari ini katanya. Lah asid, udah ini aja katanya, udah kerjain. Udah pergi deh. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar konsisten. Dia kerjain ini, dia udah beruntung seperti itu. Nah ini ada orang seperti ini ya, dia ngerjain yang wajib aja udah, jangan kita artinya jangan kita cemooh gitu ya. Terus kalau dia konsisten mengerjakan yang wajib itu, ya, dia benar-benar, Rasulullah bilang aflaha in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia benar melakukan itu, ya, kalau dia konsisten seperti itu. Nah ini arti ada batas minimal yang nggak boleh kita tinggalkan. Salat seperti tadi saya katakan, salat 5 waktu itu adalah batas minimal. Tapi kalau ente mau mencapai batas yang maksimal, batas yang optimal, yang lebih tinggi, ya kerjakan yang amalan-amalan yang nawafil tadi, amalan-amalan sunnahnya, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah dan seterusnya. Begitu juga puasa, batas minimalnya adalah puasa Ramadan. Ini adalah batas minimal. Ya, kalau kita mau lebih tinggi lagi, mendapatkan kelebihan lagi, ya lakukan tadi amalan-amalan sunnah. Batas minimal daripada infak adalah minimalnya adalah zakat, sudah. Ya, zakat dari harta yang tertentu ada kadarnya, ya itu dikeluarkan. Itu baru minimal. Jadi orang jangan kira kalau udah melaksanakan zakat udah segala-galanya, enggak, ya. Itu adalah batas minimal dan memang kata Allah itu adalah harta, ya, jatah anak orang fakir miskin memang. Tapi ini adalah merupakan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau lebih, ya, kita lebihkan dengan infak, ya, dengan sedekah sunnah yang lain, dengan bantu orang sana sini, kalau masih ada kelebihan keluasan seperti itu. Jangan ada orang dia hartanya banyak, zakatnya udah keluarin, ketika ada orang lagi yang butuh, udah habis zakatnya. Iya, harta zakatnya udah habis, dia nggak mau bantu lagi. Jangan seperti itu, ya. Justru ketika ada orang yang datang dan kita ada kemampuan bisa membantu, itu berarti Allah ingin mengangkat lagi derajat kita, bukan saja dari batas minimum, tapi Allah ingin angkat derajat kita menjadi, ya, derajat yang lebih tinggi.
Kemudian dalam masalah haji, Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini pun bagi yang mampu seumur hidup satu kali kan. Seumur hidup hanya satu kali. Walaupun dia punya kemampuan banyak, harta yang banyak, tapi kewajibannya hanya sekali. Ya, seumur hidup. Tapi kalau dia mau tambah, ya, itu silahkan. Jadi bukan wajib. Ya, jadi amalan sunnah, atau tambah misal dengan haji kecil yang disebut umroh, itu silakan saja. Malah kalau sekarang, ya, karena untuk Indonesia ini daftar hajinya itu sangat panjang, nggak bijak kayaknya orang kalau setiap hari mentang-mentang banyak hartanya setiap tahun pergi haji, ya, sehingga mengurangi jatah orang-orang yang belum pergi haji. Itu nggak bijak, ya. Itu sebaiknya jangan, nggak usah, ya, melaksanakan haji, kecuali nanti sudah lama, ya, udah 5 tahun 10 tahun dia nggak haji, dia mau haji, silahkan kalau dia punya banyak kemampuan. Atau dihajikan orang lain yang belum haji, dia dapat pahalanya sama seperti itu, ya. Ya, kalau dia rindu kepada Baitullah, ziarah kepada Nabi, dia bisa umroh. Ya, jadi jangan setiap tahun haji. Kesian orang yang belum haji sehingga nunggu daftar tunggunya sekarang ini udah ada yang 10 tahun, 15 tahun, di setiap daerah beda-beda, ya. Ada yang sampai 20 tahun daftar, itu 20 tahun lagi baru bisa pergi haji, ya, seperti itu. Nah, ini enggak. Allah Subhanahu wa taala makanya wajibkan hanya sekali loh, seumur hidup bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang ada kemampuan. Kalau yang nggak ada kemampuan, ya Allah bebaskan, ya. Tapi walaupun demikian tetap di dalam hati harus ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini, ya, dalam hal-hal yang lain pun seperti itu. Ya, ada yang diwajibkan batas minimalnya, ya, kemudian ada yang batas maksimal, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar kan Rasulullah terangkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fabilisani. Kalau dia nggak mampu, dengan, ya, lidahnya, dengan nasihatnya, ya, dengan saran dan seterusnya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia nggak mampu lagi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ini adalah iman yang paling rendah. Jadi batas minimalnya dengan hati. Kalau kita sudah tidak bisa mencegah kemungkaran, jangan kita mendukung kemungkaran, ya, ya. Hendaknya ada hati, ada kebencian terhadap kemungkaran, ya. Kita nggak boleh udah kita nggak mampu dengan kekuasaan, dengan nasihat nggak bisa, ya. Dengan hati pun tidak, ya, tidak membenci kepada kemungkaran, malah setuju. Nah, ini walaupun dia nggak ucapkan dia setuju, walaupun kemungkaran adanya di Amerika, kalau dia setuju dia dapat andil terhadap dosanya tersebut. Ya, ini hati ini, dengan hati ini batas minimal adhaful iman, kata Nabi. Ya, kalau dia mau meningkat, ya dia, yaitu dengan nasihat. Mau meningkat lagi, kalau dia punya power, punya kekuasaan, maka itu dengan kekuasaannya itu biasanya lebih efektif. Nah, inilah, ya, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ummatan wasata ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini enggak semuanya kondisinya prima. Ya, macam-macam kan orang yang misalnya sibuk dengan pekerjaannya, ya, mungkin dia nggak bisa menjalankan, ya, amalan-amalan yang banyak. Ya, minimal yang wajib, ya, jangan sampai ditinggalkan seperti itu. Kondisi manusia ini berbeda-beda. Dalam Islam ini makanya itu, ini adalah suatu agama yang Rasulullah SAW bilang,
Inna ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau ada orang yang mau mempersulit agama, dia akan kewalahan sendiri. Ya, dia ingin semuanya dia ketil-ketil seperti itu, kesulitan sendiri. Nah, ini terakhir ya, ini penting ya, sebab ada sering orang salah paham, akhirnya dia terjatuh kepada satu was-was. Misalnya ya, dalam berwudu ya, dia artinya ketil sekali sampai ini kali belum kena, kali ini belum kena, seperti itu. Akhirnya dia timbul jadi was-was. Ya. Begitu juga dalam beristinja. Kadang-kadang terketil-ketil, akhirnya dia jadi was-was. Akhirnya timbul was-was, jalan sana sini. Ini ada najis gak ya? Ini najis gak ya? Seperti itu. Ini kecipratan kali ini. Ya. Ini ya, kalau kita mau terlalu ketat seperti itu, maka akan kewalahan sendiri. Ya. Sampai Rasulullah katakan halakal mutanatti'un, halakal mutasyaddidun. Celaka orang yang mutanatti'un, arti ketil, terlalu ketil ya. Arti keras sekali terlalu dalam beribadah itu, ya dia akan kewalahan sendiri. Halaka di sini maksudnya akan binasa, maksudnya akan kewalahan. Ada orang karena was-was dalam wudunya, dalam bersihnya, dari wudu, dari mulai sebelum fajar akhirnya sampai terang matahari belum selesai wudunya. Ini kan jadi karena was-was ini akhirnya dia mau ketil, akhirnya malah kewajibannya ditinggalkan. Islam nggak ngajarin yang susah, enggak. Ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama ini mudah. Tapi jangan sembarangan, arti kita laksanakan semampu kita. Oh, ini kata udah sempurna, sesuai, udah ya, kita wudhu beristinja ya, sesuai dengan bersih ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita ketil, ini barangkali ada percikan air ya, kencing yang sebesar jarum kali nempel kan. Jangan, Allah tidak akan menuntut kita sesuatu yang kita nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita kalau dulu, mungkin sekarang misalnya, kalau sholat di Mekah itu banyak burung merpati, suka buang air sembarangan kan. Merpati banyak banget di Mekah, dan ya, kotorannya itu kalau kering jadi debu kan. Kalau kita sholat pasti ada debunya kan, ada di kadang-kadang tempat, di kain kita, di baju kita. Apakah kita ini dituntut kita harus bersih semuanya, nggak boleh kena itu semua, sedangkan kita susah waktu itu kan. Allah tuh subhanahu, para ulama pun dalam fikih telah membahas hal ini ma'fu, ini sesuatu yang dimaafkan ya, ma'fu. Jadi prinsip dalam Al-Quran Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi sebagai kesimpulan, jadi agama ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita ini sifatnya, prinsip umumnya bahwasanya agama ini Allah tidak ingin menyulitkan kita ya, tapi juga kita jangan sampai menganggap remeh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan kepada kita ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita mampu kita jalankan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut kita kepada hal-hal yang kita tidak kuasai, kita tidak mampu.